pariwisata berbasis masyarakat sering disebut sebagai alternatif dari kegiatan pariwisata massal yang pendekatannya bertujuan agar pariwisata itu menjadi lebih berkelanjutan. Dan ini tidak bisa disangkal lagi bahwa desa wisata merupakan salah satu bentuk aplikasi pariwisata berbasis masyarakat. Dan ini kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Bu Eni, Pak Doto, ini sudah sangat alhamdulillah lah kita memiliki berbagai macam atraksi. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa desa wisata telah berkembang sebagai bentuk pariwisata dengan tujuan pembangunan berkelanjutan masyarakat pedesaan di daerah pedesaan dan juga sebagai alat untuk pembangunan sosial ekonomi usaha masyarakat di daerah pedesaan. Jadi terbuka lebar bagaimana masyarakat dengan berbagai macam potensinya, daya tariknya yang bisa mendatangkan masyarakat, yang kita bisa tahu bahwa orang yang datang ke desa wisata itu banyak dari mereka adalah suatu kerinduan. Mereka ingin melihat alam pedesaan yang memang benar-benar mereka selama ini hiruk pikuk di kota dengan berbagai macam aktivitas yang menjemukan. Bahkan kalau kita bayangkan di kota, saya sendiri dari rumah ke kantor itu 16 km, itu bisa 2 jam kita bisa tempuh. Orang desa nggak mungkin. Dan bagaimana kualitas oksigen yang sangat baik di desa ini, apalagi tadi saya sampaikan dengan ikan di T itu baru mati sekali, ya toh. Nah ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa desa wisata adalah proses pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang mendorong masyarakat desa untuk mencoba, ini saya warnai, pendapatan baru untuk menambah kesejahteraan mereka, dan aktivitas pariwisata bukanlah sebagai fokus utama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang memang ingin mengembangkan desa wisata, ini ada 2 konsep. Bahwa desa wisata sudah pasti akan mendatangkan pendapatan baru bagi masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan. Dan yang kedua, kita harus sadari bahwa desa wisata itu adalah aktivitas wisata bukanlah sebagai fokus utama. Nah, ini saya ingat dengan apa yang dilakukan oleh survei oleh Desa Wisata Institute ya kemarin pada saat COVID di awal itu. Ketika dilakukan beberapa survei, ternyata hasil survei tersebut mengatakan dengan adanya COVID hanya 11,3% desa wisata yang terdampak, sementara 83% sekian itu mereka masih biasa saja. Coba kalau kita lihat analogi di Jakarta atau di kota besar, ketika pariwisata dihancurkan oleh pandemi 100% luluh lantah, tapi coba di desa. Kenapa? Karena mereka yang desa-desa wisata yang kita kenal sebagai desa wisata mandiri, mereka tidak menjadikan pariwisata itu sebagai fokus utama. Mereka tetap ke sawah, ke pantai, ke ladang, dan lain-lain. Dan desa wisata, ini bahasanya Pak Doto malah yang saya garis bawahi, bahwa desa wisata itu adalah sebuah bonus dari Tuhan. Dengan kita bagaimana mengembangkan desa kita, mengelola desa kita, bagaimana itu mendapatkan bonus penghasilan, kesejahteraan, yang itu diharapkan bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah ini katanya Heidelberg Plewinski. Jadi ada dua poin yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi dengan ada desa wisata pun jangan merusak mata pencaharian. Jadi Bapak Ibu yang ke sawah tetap ke sawah, bahkan bila perlu mata pencaharian Bapak Ibu itu menjadi daya tarik. Bisa saja ketika di rumah kita, di homestay kita ada yang sedang menginap, terus bapaknya mau ke sawah, ayo ikut ke bapak ke sawah. Oh itu attraction sekali buat orang yang tinggal di rumah kita. Atau ayo kita cari ikan ke laut. Oh itu sebuah hal-hal yang benar-benar experience. Nah itulah daya tariknya desa wisata sebenarnya. Nah kembali lagi, desa wisata ini sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sangat berguna bagi komunitas lokal dalam menghasilkan pendapatan. 1. Mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan, dan peluang sebagai pusat pendidikan kearifan lokal. Nah, ini arahnya bahwa desa wisata ke depan itu sebagai laboratorium hidup. Kementerian Pendidikan sudah mencanangkan apa yang disebut dengan sekolah merdeka. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang menjadi laboratorium hidup paling ideal untuk nyemplungin anak didik. Maaf, sekarang kemarin kita coba akan
mengikuti pola-pola seperti contohlah pendidikan yang terbaik di dunia ini Finlandia. Finlandia itu adalah 30-70%. 30% di kelas, 70% di luar. Di luar bisa macam-macam. Dia bisa ke desa, dia bisa ke tempat panti jompo, dia bisa ke tempat yayasan yatim piatu, dia bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saya yakin desa wisata ke depan akan dapat menjadi pusat belajar, ya, pusat belajar, karena anak-anak di kota yang termanjakan oleh teknologi, social improvementnya sangat rendah, dia bisa ketemu orang tanpa menyapa. Ketika dia ke desa, dititipkanlah di desa oleh sekolah, saya yakin akan merubah mindset dan karakter mereka. Bagaimana bisa mereka menghargai masyarakat, menghargai petani, menghargai nasi paling tidak. Ini terbukti ketika kita melakukan penelitian desa, anak-anak sekolah yang belum masuk ke desa wisata, dia belum melakukan live-in. Kita tanyakan kepada orang tua bagaimana pola pandangan dia terhadap nasi. Oh, mereka nggak selesai buang, tapi berbeda ketika dia pulang dari desa wisata, bagaimana susahnya petani menanam padi, sulitnya petani merawat, dan lain-lain. Disitulah benar-benar dia menghargai nasi. Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh yang lain. Dan saya yakin ini yang menurut Parker dan Cardin, bahwa desa wisata itu ke depan, itu peluangnya sangat besar sebagai pusat pendidikan kearifan lokal. Nah, ini mungkin kita bisa gambarkan bagaimana dampak, dan kita boleh tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita perlu lakukan. Secara umum, desa wisata tidak berhubungan dengan kemewahan, tidak juga seperti harus serba terpenuhinya kebutuhan, namun prioritas pada kehidupan alami dalam kedamaian dan ketenangan, membaur bersama masyarakat setempat sebagai suatu keluarga dalam bentuk pariwisata yang berkemanfaatan. Ini Rodriguez, Bapak Ibu, penulis Scopus Kluang terbanyak di Eropa, Bapak Ibu, dan dia fokus kepada apa yang disebut dengan community based tourism. Dia mengatakan, kalau makanya ketika euforia desa wisata dibuat, orang begini membangun desa wisata seperti mau membuat sebuah atau membangun industri pariwisata di desa. Cobalah kita bayangkan bahwa orang yang datang ke desa wisata itu adalah bukan orang yang, kalau dia mau mencari kemewahan, dia mau mencari sesuatu yang serba dilayani, pergi aja dia ke hotel. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan interrelationship, natural interrelationship. Makanya mereka datang ke desa. Nah, ini kita perlu, dan kita bisa lihat pengunjung desa wisata hanya mengharapkan suguhan kebersamaan, suasana kedamaian dan ketenangan, sambutan ramah penduduk, serta perubahan dari yang sifatnya rutinitas dan dari pola makan yang berstandar. Nah, ini katanya Sofia. Jadi kita jangan, ketika kita mau jadi desa wisata terus kita udah bingung duluan. Aduh, nanti kita harus berikan makan mereka seperti yang mereka makan di kota. Jangan salah Bapak Ibu, justru mereka sudah bosan dengan makanan mereka sehari-hari di kota. Kita ambil contoh lah. Coba kita kalau pergi ke Kampung Naga lah mungkin, atau ke Ngadas Bapak Ibu, mungkin di lereng Bromo sana ya. Bangun tidur, yang dicari oleh tamu itu adalah tungku dengan suguhan singkong rebus dan kopi hangat. Disitulah pola sosial, pusat sosial, bagaimana di situ ada interrelationship positif. Orang desa belajar bagaimana orang kota bisa mandiri, orang kota belajar kepada orang desa, dan orang desa pun juga belajar dengan orang kota. Kasarnya beginilah, orang desa itu akan kaget ya ketika mungkin saya datang, saya cerita, Bapak Ibu, saya itu kalau bangun tidur itu saya cari itu kipas atau apalah, di sini saya kedinginan, saya cuma cari tungku. Bapak Ibu, saya untuk dari rumah ke kantor itu saya butuh 2 jam. Orang desa itu akan terbengong-bengong. Wow, jadi Bapak sekarang masih sehat loh menjalani kehidupan seperti itu. Bagaimana itu adalah sebuah pertukaran budaya Bapak Ibu. Ini yang sebenarnya the real dari atraksi desa wisata itu sebenarnya seperti ini. Bukan yang dibuat-buat, terlalu dilebih-lebihkan, tidak. Sesuatu yang memang mereka adalah
kita belajar tentang kearifan lokal, orang desa itu belajar tentang bagaimana itu susahnya orang kota. Bagaimana dan orang-orang kota belajar bagaimana ini anak-anak yang hidup di jauh dari keramaian, tapi mereka bisa masuk perguruan tinggi dengan kelas ternama di Indonesia. Wah, bagaimana nih polanya? Itu orang kota akan belajar hal-hal seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi pariwisata berbasis masyarakat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doto dengan tegas. Bahkan Bu Eni pun juga sudah menyampaikan bahwa pengelolaan desa wisata itu harus dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Bukan malah bikin CV, PT, dan lain-lain, kecuali kalau itu nanti sudah ada kesepakatan, itu kita nggak bisa bilang apa-apa. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau mau gampang membangun desa secara instan, panggil investor, suruh bangun waterboom. Saya yakin nggak sampai 2 bulan Bapak Ibu desanya rame. Tapi apa yang terjadi dengan struktur sosial? Apa yang terjadi dengan subjek Bapak Ibu sebagai subjek atau tidak? Bagaimana peran Bapak Ibu di dalam itu? Bapak Ibu hanya sebagai penonton. Tetapi ketika kita bangun desa wisata berbasis masyarakat, yang kalau menurut Bruman, bahwa pariwisata berbasis masyarakat diartikan bahwa pengelolaan dan kepemilikannya oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ini masih banyak Bapak Ibu para akademisi yang menyalahartikan hal-hal seperti ini. Saya dari akademisi, makanya saya bilang kami dari akademisi. Bahkan kemarin saja di salah satu perguruan tinggi pariwisata negeri ya, itu ada seorang narasumber bilang bahwa orang desa itu ya harus awalnya itu harus dibangun oleh pihak luar, aduh, saya khawatir ini. Bahkan saya di situ saya tulis chat sampai saya bilang, apakah Bapak ada contoh yang bisa Bapak berikan kepada saya, desa wisata berbasis masyarakat itu maju berkembang karena pengelolaan pihak luar? Tapi tidak dijawab chatnya, atau mungkin tidak terbaca. Tapi intinya Bapak Ibu, saya tidak mau mengungkit-ungkit itu, bahwa kembali lagi harus ada ketegasan bahwa desa wisata itu harus merupakan sebuah mimpi besar, apa yang katakan tadi kan Pak Doto, dan apresiasi besar oleh masyarakat dan peran serta masyarakat. Maka itu kita wujudkan dalam bahwa community-based tourism is understood to be managed and owned to community. Jadi bahwa itu harus dikelola oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan kesejahteraan prioritas kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu, saya juga banyak belajar dari teman-teman ya, Pak Doto, Pak Triharjono, Pak Desta, Pak Alif, Pak Ansori, Pak Sugeng, dan lain-lain yang tidak saya bisa sebutkan. Mereka adalah guru-guru saya, Bapak Ibu sekalian.